Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas seputar peluang bersyarat. Nah, buat yang belum tahu, tadi kita udah bahas kejadian saling lepas, tidak saling lepas, terus juga kejadian saling bebas. Nah, bisa tuh senggol dulu dong, gitu ya, video di pojok kanan atas. Di situ sudah disediakan playlistnya videonya, ya. Langsung cek dulu ya. Oke, biar nggak basi videonya, jadi kita menuju kejadian bersyarat. Apa sih yang dimaksud dengan kejadian bersyarat gitu ya? Jadi, kejadian bersyarat itu adalah kejadian tidak saling bebas. Nah, maksudnya gimana? Artinya dia saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu ya. Peluang bersyarat itu peluang terjadinya kejadian B apabila syarat A terjadi. Nah, kalau misalkan kejadian B syarat A terjadi, maka nanti rumusnya P B dengan syarat A, gitu cara bacanya ya. Peluang kejadian B dengan syarat A adalah peluang anggota yang sama di B dan A dibagi peluang A-nya. Nah, kalau misalkan kebalikannya, misalkan peluang terjadinya A jika B terjadi, maka nanti rumusnya itu adalah peluang A kejadian A dengan syarat B ya adalah, jadi kebalikannya tinggal balik aja gitu ya. Peluang ya kejadian A sama dengan kejadian B. Oke. Dibagi peluang B. Jadi ini rumusnya ya. Oke. Seperti itu. Jadi peluang kejadian A dengan syarat B adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Ya gitu ya, jadi sama aja untuk kedua ini, cuma bedanya adalah kejadian syaratnya. Jadi kalau yang pertama itu kita mau cari kejadian B, syaratnya A udah terjadi. Kalau yang kedua ini ya, kita mau cari kejadian A dengan syarat B-nya udah terjadi. Jadi kebalikannya seperti itu, gitu ya. Jadi kejadiannya seperti ini, gitu ya. Rumusnya ada dua sebetulnya, tergantung kejadiannya apa, syaratnya gimana. Nah, kalau tulisan rapinya ya seperti inilah ya, gitu ya. Saya mungkin nggak jelasin karena udah dijelasin di awal. Jadi kita langsung senggol dulu contoh soal untuk peluang bersyarat. Oke, untuk soal yang pertama, jadi kita masih berbicara dengan dadu. Ya, jadi sebuah dadu dilemparkan sekali. Ya, udah nih, dilempar aja gitu ya dadunya. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat kita munculnya mata dadu prima lebih dahulu. Oh, jadi ketika dilempar, itu yang pertama kali itu adalah bilangan prima gitu. Ya, baru kita harus nyari dadu bilangan ganjilnya. Nah, di sini ya. Nah, biasanya kata-katanya itu ada dengan syarat. Gitu ya. Dengan syarat syaratnya adalah misalkan gitu, atau dengan syarat atau apapun, pokoknya ada kata-kata bersyarat, itu pasti sudah fix no debat dia adalah peluang bersyarat gitu. Nah, kita misalin dulu, kita PDKT ya. Jadi yang pertama di sini ada peluang munculnya mata dadu ganjil. Oke. Ya, ini yang kita cari ya. Tapi di sini ada kata-kata kejadian mata dadu prima lebih dahulu. Berarti ini kejadian awal nih, gitu ya. Berarti kita misalin, A itu adalah kejadian muncul dadu prima terlebih dahulu. Ini kejadian pertama ceritanya ya. Kejadian muncul dadu prima dahulu gitu ya, pertama kali. Karena ada satu dadunya, berarti kita cari ada berapa nih yang bilangan primanya. Ternyata ada bilangan 2, 3, dan 5. Gitu ya. Sehingga jumlah kejadiannya ada 3. Dan ruang sampelnya karena cuma satu dadu, berarti nanti 6 pangkat 1 alias 6. Gitu maksudnya. Nah, sekarang kita ke kejadian B. Ya. Kejadian B itu munculnya mata dadu ganjil. Nah, kalau mata dadunya ganjil ada siapa tuh di situ gitu ya. Ada 1, 3, dan 5. Jumlah kejadiannya 3 karena unsurnya ada 3 dan ruang sampelnya itu ada 1 dadu alias 6 gitu ya. Nah, di sini ya, karena kita lihat ya. Karena tadi peluang bersyarat itu
berhubungan dengan peluang anggota kejadian yang sama, maka di sini kita cari dulu anggota yang samanya, ya. Karena kejadian yang beririsan dari dua kejadian tersebut adalah 3 dan 5, benar nggak nih 3 dan 5? Kita cek ya. Oke, di kejadian A, di sini ada unsur 3 dan 5. Di kejadian B pun sama, ada unsur 3 dan 5. Jadi, dua kejadian ini, ya, ini kejadian yang sama anggotanya. Sehingga kita bikin, ya, A anggotanya sama dengan B, itu ada 3 dan 5. Sehingga untuk jumlah kejadian A irisan B atau kejadian A yang sama dengan kejadian B ada 2. Maka ruang sampelnya juga tetap sama 6 ya, karena satu dadu. Seperti itu cara mencarinya. Nah, lalu ya, mungkin bertanya juga, kok ada irisan dan lain sebagainya? Karena ini kejadian tidak saling bebas, maka pasti kita punya pengaruh dengan A irisan B-nya gitu. Oke, tadi udah cari ya jumlah kejadiannya, segala macamnya, kita tinggal cari peluangnya aja gitu ya. Peluang A itu adalah NA per NS. Oke. Ya, NA-nya 3 ya per 6,5. Nah, kenapa kita nggak cari peluang B? Karena peluang B itu yang mau kita cari di sini. Tapi bersyarat gitu maksudnya. Ini kan munculnya mata dadu ganjil ini adalah kejadian B. Kita harus cari nih peluangnya kalau syaratnya gitu ya, karena peluang B ini mintanya pakai syarat, maka di sini kita nggak usah tuh cari peluang B gitu ya. Oke, sebentar. Nah, jadi peluang A tadi udah ya disinggung 3 per 6, kita sederhanakan, kita bagi semuanya dengan 3 jadi setengah. Sekarang kita cari peluang kejadian anggota yang sama ya, atau A irisan B. Jumlah kejadian A irisan B kita bagi dengan ruang sampelnya. Tadi jumlahnya ada 2 ya untuk anggota yang sama, yaitu unsur 3 dan 5. Maka ada 2 gitu ya, jadi 2 per 6. Kita bagi semuanya dengan 2, kenapa? Karena 2 dan 6 ini merupakan kelipatan 2. Kita sederhanain maksudnya. Sehingga kalau kita sederhanakan jadinya 1 per 3, seperti itu. Nah, sekarang kita cari peluangnya nih. Karena yang diminta bilangan ganjil alias kejadian B dengan syarat A terjadi, gitu maksudnya ya. Mungkin saya tulis, dadu bilangan ganjil ini adalah kejadian B, ya saya tulis KB gitu ya, kejadian B, dengan syarat, gitu ya, ini syarat. Syaratnya kejadian A sudah terjadi. Nah, ini yang diminta peluangnya. Jadi bukan peluang B ya, tapi peluang B pakai syarat nih gitu ya. Syaratnya adalah peluang A-nya sudah terjadi, kejadian A-nya sudah terjadi. Maka kalau begitu, rumusnya yang kita pakai adalah peluang B ya dengan syarat A terjadi. Jadi cara bacanya peluang B dengan syarat A terjadi. Oke. Sama dengan ya peluang A irisan B dibagi peluang A. Gitu ya. Nah, peluang A irisan B-nya siapa nih? Sepertiga. Peluang A-nya setengah. Jadi kita misalnya mungkin sebelum ke sini kita coret-coret dulu kali ya. Nggak afdol rasanya ya. Jadi peluang A irisan B itu ada sepertiga. Jadi sepertiga kita bagi peluang A-nya ada setengah. 1 per 2. Masih ingat tentang pembagian pecahan? Ini SD ya. Jadi kalau misalkan ada pecahan dibagi dengan pecahan, maka kita jadikan bentuk perkalian. Dengan ya penyebutnya kita balik. Berarti kalau setengah kita balik jadi 2 per 1. Gitu ya. Nah, 1 per 3 dikali 2 per 1. Oke, kita kalikan dulu pembilangnya ya. 1 kali 2, 2. Gitu ya. 3 kali 1, 3. Oh, jadi peluang B ya, peluang ganjil dengan syarat prima muncul terlebih dahulu adalah 2 per 3. Jadi begitu cara menghitungnya ya. Jadi kalau tulisan rapihnya ya seperti ini gitu ya, 2 per 3. Sehingga peluang munculnya dadu bilangan ganjil dengan syarat munculnya dadu prima lebih dahulu itu adalah 2 per 3 seperti itu. Oke, jelas ya?
Ini untuk contoh kasus peluang bersyarat ya, kalau ditanyanya terjadinya peluang bersyarat. Tapi ada soal yang bikin kita harus PDKT lebih jauh lagi gitu ya. Jadi soalnya begini. Nah, tadi saya singgung bahwasanya soal-soal peluang itu kalau nggak dadu, koin, pengambilan kelereng atau bola, himpunan gitu ya, atau ada juga permutasi dan kombinasi biasanya gitu ya. Nah, di sini terdapat sebuah kotak yang berisi 6 bola putih dan 4 bola hitam. Oke, ingat di sini ada kotak, isinya ada putihnya 6, bola hitamnya 4. Jika bola tersebut diambil berturut-turut 2 bola tanpa pengembalian, berarti diambil dulu nih 1, terus langsung ambil lagi 2. Jadi nggak ada pengembalian gitu ceritanya. Nggak dikembaliin lagi bolanya. Maka tentukan peluang terambil keduanya bola hitam. Nah, di sini ada kata terambil keduanya bola hitam. Nah, kalau keduanya bola hitam, biasanya nanti urusannya dengan A, irisan B. Nah, ini gimana nih? Gitu ya. Seperti itu. Jadi, untuk kasus yang seperti ini, ya, kita misalin dulu deh, gitu ya. Misalkan, A adalah kejadian terambilnya bola hitam pertama. Jadi kan, ini saya ceritanya mau ngambil bola nih. Yang pertama, karena yang diminta hitam, gitu ya, saya ambil pokoknya warna hitam yang pertama. Gitu ya, maka itu kan kejadian pertama. Sehingga saya misalin, kejadian pertamanya adalah bola hitam. Sekarang, ya, bola hitamnya ada berapa sih? Ya, kita peluangnya langsung aja nih. Oke, peluang kejadian A. Nah, bola hitamnya ada berapa nih? Ada 4 ya. Di sini jumlah bola hitam. Bola hitam ya. Kejadiannya. Dibagi jumlah sampelnya. Sampel. Maaf kalau tulisan saya tidak rapi, karena saya tidak memakai drawing pad gitu ya. Jadi seperti ini ala kadarnya gitu ya. Jumlah bola hitam, ada berapa di sini? Ada 4, berarti di sini nanti 4 per jumlah seluruh bola ada berapa? Berapa lagi? Jumlah seluruh bola ada berapa? Kok jadi belibet ya? Ada berapa nih jumlah seluruhnya? Ada 10. Berarti nanti di sini 4 per 10. Jadi peluang A pertama itu adalah 4 per 10. Oke, jelas ya kalau tulisan rapihnya kira-kira begini. Nah, 4 per 10 itu adalah kelipatan 2, maka kita bagi semuanya dengan 2, gitu maksudnya ya. 4 bagi 2 jadi 2, 10 bagi 2 itu 5, gitu. Oke, sekarang kita beranjak ke kejadian yang kedua. Jadi, saya misalin ini B itu adalah kejadian terambilnya bola hitam yang kedua. Jadi, tadi saya udah ngambil 1 nih. Saya ngambil lagi. Nah, ini termasuk kejadian yang kedua. Oke. Nah, di sini katanya ya, di soalnya itu tanpa pengembalian. Artinya ketika saya mengambil, mungkin saya gambarin ya. Nah, ceritanya di sini ada 6 putih, 4 hitam gitu ya. Nah, ceritanya saya ngambil nih, gitu ya. Saya ngambil di kotak ini 1 bola hitam ternyata, 1 hitam. Nah, artinya apa nanti? Berarti bolanya, ya, putihnya masih ada kan? Masih ada 6. Saya mau ngambil bola hitam lagi, gitu ya. Tapi bola hitam yang pertama ini nggak saya balikin. Nah, kalau nggak saya balikin, berarti sisa bola di sini ada berapa nih? Ada 3. Gitu maksudnya nanti ya. Oke. Seperti itu. Jadi karena tanpa pengembalian, jadi ketika saya ngambil bola pertama, saya nggak balikin nih, saya simpan. Jadi ada sisa bolanya di dalam kantong ini ada sekian gitu. Nah, mungkin penjelasannya, karena bola hitam tidak dikembalikan saat pengambilan pertama, sehingga bola putihnya ada 6 dan bola hitam ada 3. Nah, artinya apa di sini? Kejadian yang kedua ini syaratnya ya, syaratnya berpengaruhnya dengan kejadian yang pertama gitu. Jadi peluang B ini terjadi kalau misalkan saya udah ngambil bola pertama gitu.
Ya, karena bola pengambilan kedua itu kan nggak mungkin tuh langsung ambil gitu kan, nggak mungkin. Pasti pertama kita ambil satu bola dulu, baru ambil bola kedua. Nah, ngambil bola kedua ini tadi syaratnya saya sudah ambil bola pertama. Gitu. Makanya di sini bola putihnya ada 6 dan bola hitamnya ada 3. Maka peluang B-nya nanti ini adalah peluang bersyarat. Syaratnya apa? Kejadian A-nya sudah terjadi. Gitu ya. Sehingga peluang B syarat A, ya. Kenapa jadi 3/9? Oke. Tadi ya, sisa bola itu ada berapa tadi ya? 6 putih, ya di situ ada dan 3 hitam. Oke. Peluangnya, peluang B dengan syarat A itu adalah jumlah bola hitam gitu ya, JH saya singkat, dibagi jumlah seluruh bola yang ada gitu ya, atau saya singkat dengan JS gitu ya. Jumlah hitamnya di sini ada berapa? Ada 3 per jumlah bola seluruhnya ini ada berapa? Ada 9, berarti 3/9. Ini karena bola pertama tidak dikembalikan gitu ya. Makanya jadi untuk peluang bersyarat A ya adalah 3/9. Karena sisa hitamnya 3 dan jumlah bolanya ada 9, maka 3/9. Kita bagi semuanya dengan 3, jadi 3 bagi 3, 9 bagi 3, yaitu 1/3. Jelas ya? Jadi itu caranya. Nah, karena yang diminta keduanya bola hitam, artinya apa? Artinya kejadian A dan kejadian B. Dua-duanya harus hitam. Nah, kebetulan tadi kita misalin ya, bola hitam pertama dan bola hitam kedua. Jadi nanti ini bisa kita cari irisannya gitu ya. Nah, dari rumus tersebut sehingga peluang terambilnya keduanya hitam ya. Kita pakai rumus peluang bersyarat dulu gitu ya. Peluang bersyarat A, B syarat A itu sama dengan peluang A irisan B ya, atau peluang dibagi peluang A. Karena kita mau cari keduanya hitam, kebetulan kejadian A dan B kita ngomonginnya bola hitam gitu ya semuanya, maka kita ubah nih rumus ini menjadi PA irisan B sama dengan cara apa? Dengan cara peluang A-nya kita pindahin gitu ya. Kalau pembagian dipindahkan menjadi perkalian sehingga peluang A irisan B itu sama aja peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Simpel ya. Jadi seperti itu caranya. Oke. Kita cari peluang A irisan B adalah peluang A, berarti peluang A-nya tadi 2/5 dan peluang B syarat A-nya 1/3. Kita substitusi ya. Sehingga ya udah kita kaliin aja 2 kali 1 2, 5 kali 3 15. Jadi untuk peluang ini ya adalah 2/15. Jadi peluang terambilnya keduanya bola hitam adalah 2/15. Mungkin kalian ada yang masih bingung. Oke. Kenapa ini disebut peluang bersyarat? Karena syaratnya tanpa pengembalian. Nah, ini disebut peluang bersyarat. Jadi selain dengan kata-kata dengan syarat, syaratnya harus gitu ya. Biasanya ada kata-kata tanpa pengembalian, dengan pengembalian gitu misalkan ya. Atau mungkin jika laki-laki harus duduk berdampingan misalkan gitu. Itu kan merupakan syarat gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa saya bisa sebut soal ini sebagai soal peluang bersyarat. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 2 kemungkinan di peluang bersyarat. Yang pertama kita mencari peluang bersyaratnya apa. Yang kedua kita cari peluang keduanya seperti ini. Atau bisa jadi peluang A kita cari dengan peluang bersyarat. Gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya video ini menjadi pembelajaran matematika yang insya Allah bermanfaat. Ya, dukungan kalian adalah semangat saya. Jadi share juga channel ini, bahwa channel ini insya Allah bisa menjadi channel matematika yang santuy tentunya. Amin. Oke, kalau ada pertanyaan, tanya di kolom komentar atau bisa DM Instagram saya ya.
Salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.